Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa kita mulai pelajaran hari ini? Bisa. Oke, baik, ketua kelas dipersilakan disiapkan kelasnya. Siap, bro. Sebelum belajar, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran fikih, materinya tentang pelaksanaan akikah, ya. Nah, sebelum kita mulai, ada sedikit ini motivasi untuk kita biar tidak ngantuk, ya. Kalau Bapak bilang tepuk, tapi tepuk tangan satu kali. Kalau dibilang tepung, yuk kita mulai. Tepuk, 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 tepung. Ya, itu namanya tes konsentrasi, ya. Jadi apa yang diberikan di depan kita, ya harus kita ikuti, konsentrasi atau tidak kita. Baik, pelajaran kita pelajaran fikih, materinya tentang akikah. Sebelum kita lanjutkan materi tentang akikah ini, Bapak sedikit akan menanyakan pemahaman umum tentang akikah. Bapak kelompok 1, kira-kira hewan apa saja yang diboleh dibuat untuk akikah? Hewan kambing, ya. Ya, bagus. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Untuk akikah itu, kalau di zaman Rasulullah, karena akikah itu dari mana pertama dasar hukumnya laksanakan akikah itu ketika lahir cucu Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya? Cucu Nabi yang kembar, Hasan dan Husin. Nah, jadi dia melaksanakan akikahnya itu menggunakan kibas kalau di Arabnya, kibas domba, atau kalau di Indonesianya kambing. Baik anak-anak, materi akikah ini ketika seseorang anak bayi dilahirkan ke dunia, itu sebagai orang tua mestinya anak yang lahir tadi seharusnya dilaksanakan akikahnya, ya. Kenapa dilaksanakan akikahnya? Karena menjadi bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya harus semangat bahwa ketika kita dilahirkan itu bukti syukur, ya harus dilaksanakan akikah untuk kita sendiri. Baik, sedikit Bapak jelaskan tentang materi akikah pada kesempatan yang berbahagia ini. Adapun pengertian akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi, ya. Sedangkan dari segi istilah hukum syara'nya, binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7, berarti hari ke-14 atau hari ke-21 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama,
pada anak yang baru dilahirkan tersebut. Nah, kapan dilaksanakan akikahnya? Ketika seorang bayi lahir, ini menurut bahasanya bayi yang lahir rambut yang tumbuh di kepala bayi. Jadi bayi yang lahir itu rambut yang tumbuh di kepala bayi itu sebaiknya harus dicukur dia. Nah, biasanya akikah, motong kambing, kemudian malamnya syukuran. Nah, nanti setelah melaksanakan makan syukuran itu, rambut bayi dipotong oleh orang-orang yang imam atau yang dianggap perlu mencukur pada kesempatan malam tersebut. Kemudian hukum akikah. Akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu gulamin murtahalun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yuqlaku wa yusamma. Setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama pada anak tersebut. Jadi dasar hukum akikah itu ini, setiap kita ini setelah lahir itu istilahnya tergadai, ya. Tergadai kita ini sebelum dilaksanakan akikah kita. Dan sebagian ulama mengatakan nanti bagi kita yang sudah dilaksanakan akikahnya, setelah kita tua nanti meninggal dunia, nah kita akan menunggang binatang yang kemarin yang kita akikahkan. Nah, itu nanti setelah meninggal kumpul di padang mahsyar, nah, kita cari itu tunggangan kita itu. Itu menurut sebagian cerita para ulama-ulama kita. Jenis dan syarat hewan akikah. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilyu iko anil gulami syatalni maka fi atani wa anil jariyati syah. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang akan menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang umurnya sama dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Bagaimana Pak kalau orangnya kurang mampu, bapaknya nggak bisa dia memberikan 2 ekor kambing, sementara anaknya kan laki-laki. Menurut hadis, kalau anaknya laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Kalau kurang mampu dia, cuman dia ada niat untuk mengakikahkan anaknya, itu tetap 1 ekor saja, tidak apa-apa, sah akikahnya. Ya, dia lahir anak laki-laki, nah ada duit, tapi semangat dia untuk mengakikahkan anaknya, cukup 1 ekor saja. Ya, nggak berarti juga diwajibkan 2 ekor, tidak. Kemudian waktu menyembelih akikah. Penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka adalah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka adalah pada menyembelih pada hari ke-21. Waktu menyembelih akikah itu sebaiknya lahir anak pas hari ke-7-nya disembelih hewan akikah itu. Apa kira-kira? Kambing atau domba, ya, kambing jantan atau domba jantan di hari ke-7 itu disembelih. Kalau belum punya duit pas hari ke-7 itu diundur. Nah, menurut sebagian ulama kelipatan dari 7 itu di hari ganjilnya. Jadi hari ke-7, hari ke-21, kemudian hari ke-14, hari ke-21 dan seterusnya. Kemudian hikmah akikah. Hikmah akikah pertama merupakan wujud rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada seorang hamba. Yang kedua, menambah rasa cinta anak pada orang tua.
karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga, sanak saudara yang itu merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikah. Baik, tugas kita selanjutnya yaitu melaksanakan diskusi dan menganalisis. Kelompok 1 menganalisis dalil dari akikah. Kelompok 2 jenis-jenis hewan yang boleh diakikah, analisis. Kemudian kelompok 3 hikmah-hikmah dari akikah. Ayo dipersilakan dikerjakan. Kami dari kelompok 1 ingin menganalisis jenis dan syarat hewan akikah. Akikah untuk anak laki-laki yaitu 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan yaitu 1 ekor kambing. Adapun hewan yang disembelih untuk akikah, syarat-syaratnya sama seperti hewan yang disembelih untuk kurban. Pada daging kurban disunahkan mensyadakohkan sebelum dimasak. Sementara pada daging akikah disunahkan mensyadakohkan sesudah dimasak. Dalam hadis dari Aisyah RA dijelaskan sebagai berikut. An Aisyah qolat amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna uqa anil gulamin syatain wa anil jariyati syatain. Artinya, Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami agar menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saya akan membacakan analisis dari kelompok kami yaitu hikmah akikah. Hikmah melaksanakan akikah adalah sebagai berikut. 1. Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. 2. Menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya dan bagi orang tua sebagai bukti keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Meningkatkan hubungan baik dengan orang lain, terutama tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira atas lahirnya seorang anak mereka, karena mereka mendapat bagian dari akikah tersebut. Baik, anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini tentang materi akikah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa diambil hikmah dan pembelajaran buat kita tentunya, kemudian diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelompok 1 ada pertanyaan kira-kira? Kelompok 2? Kelompok 3? Jelas. Alhamdulillah ya kalau begitu. Mari mengambil berkah pembelajaran kita hari ini. Bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.